Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk dituntun oleh firman Allah yang terambil di dalam Filipi 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menghendaki orang percaya untuk terus-menerus mengalami proses pembaruan pikiran? Tanpa pembaruan pikiran atau perubahan pikiran, seseorang tidak akan bisa bertobat dengan sungguh-sungguh sebab ia akan terus dikuasai oleh tabiat manusia lamanya. Maka seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengalami transformasi pikiran. Transformasi pikiran yang harus dialami setiap orang percaya adalah perubahan dari pola berpikir manusia lama berubah menjadi pola berpikir manusia yang baru, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Setiap orang percaya harus mengalami pembaruan pikiran ke arah Kristus secara berkesinambungan, terus-menerus, yang diubahkan oleh firman Allah dan persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari, dan menyediakan dirinya untuk selalu taat dalam pimpinan Roh Kudus. Maka pembaruan atau transformasi pikiran ini akan terjadi jika seseorang telah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Inilah 3 ciri pikiran Kristus. Yang pertama adalah pikiran yang bersih dan suci. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk seseorang memiliki pikiran yang benar dan bersih, seseorang harus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena itu bersihkanlah hati kita dari kejahatan, saudaraku. Mari kita tinggalkan cara berpikir manusia lama kita. Kenakanlah pikiran Kristus yang bersih dan murni. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati. Lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ciri pikiran Kristus yang kedua adalah pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pikiran Kristus, di mana kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapa. Bagaimana supaya kita dapat mengerti kehendak Bapa, saudaraku? Untuk dapat mengerti kehendak Bapa, kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Sebab orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, merekalah yang akan mengetahui kehendak Bapa di sorga. Saudaraku, ingat baik-baik, orang-orang yang tidak mengetahui kehendak Bapa, mereka adalah orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan dikenal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, "Bukan orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Maka hari ini perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mulai menjauh, mari mendekat kepada Tuhan. Mari bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Cintailah firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bergaul karib adalah suatu hubungan yang sangat dekat, sangat erat, dan sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya orang-orang yang pikirannya mengutamakan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang pasti hidup dalam kebenaran Allah. Orang-orang yang tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Ia adalah orang-orang yang menjadi penolong bagi sesamanya. Hidupnya menjadi berkat dan menjadi teladan bagi sesamanya.
Maka ciri pikiran Kristus yang ketiga adalah pikiran yang berfokus kepada kekekalan. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus kepada hidup yang kekal artinya kita menjadikan Allah dan perkara-perkara sorga sebagai fokus utama hidup kita dalam kehidupan ini. Perkara-perkara di sorga atau perkara-perkara di atas adalah perkara-perkara tentang bagaimana kerajaan Allah kita hidupi dan kita tampilkan di dalam dunia ini. Kerajaan Allah selalu berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh kebenaran Kristus, dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Sementara perkara-perkara di bumi adalah perkara-perkara bagaimana seseorang terus memperkaya dirinya sebagai tujuan hidupnya, memiliki damai yang ditopang oleh banyaknya hartanya, hatinya dikuasai oleh keserakahan, kejahatan, kesombongan, perseteruan, dan lain sebagainya. Hidupnya hanya berfokus untuk kepentingan dirinya sendiri. Mari hari ini kita putuskan bersama-sama, saudaraku. Mari kita bangun terus secara konsisten pikiran yang bersih dan suci. Pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Pikiran yang terus terfokus kepada kekekalan. Mari kita terus berjuang melawan pikiran-pikiran yang salah, yaitu pikiran-pikiran yang bukan berasal dari pikiran Kristus. Mari beri hati kita untuk lebih dekat lagi belajar kepada Tuhan Yesus. Diajar, dinasihati, supaya kita bisa mengenakan 3 ciri pikiran Kristus. Untuk memiliki pikiran Kristus, lakukan hal ini, saudaraku. Isilah ruangan hatimu dengan firman Allah setiap hari. Utamakan dan carilah kehendak Tuhan setiap hari untuk saudara lakukan. Terimalah pembentukan dari Tuhan setiap hari melalui pimpinan Roh Kudus. Bawalah hatimu untuk selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap harinya. Kemudian isilah persekutuan itu dengan berinteraksi dengan Tuhan secara intim. Tanyakan kehendak Tuhan untuk hidup saudara, dan lakukanlah itu dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian isilah perkataanmu dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Bawalah hidupmu untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita terus berubah ke arah Kristus. Sebab di zaman kita hidup sekarang ini adalah zaman-zaman akhir di mana Tuhan Yesus akan segera datang. Pernahkah saudara berpikir bahwa Injil Kerajaan Allah di zaman yang serba canggih ini, semua orang penduduk dunia sudah mendengarkannya? Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara dengan baik-baik. Jangan lengah, saudaraku. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan pelitanya dengan baik. Mari jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang terus menjaga pelitanya tetap menyala. Maka hari ini, saudaraku, jadilah pelaksana-pelaksana kehendak Bapa di sorga. Hal itu dimulai jika saudara memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, saudaraku. Selamat beraktivitas memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.